Oke, selamat datang semuanya. Kita sering banget kan dalam penelitian punya teori yang keren, tapi datanya itu rumit banget. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah alat yang memang diciptakan untuk situasi kayak gitu. Namanya PLS-SIM. Ini tuh metode statistik yang super andal. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal sama-sama lihat kenapa metode ini begitu powerful dan yang penting, gimana cara pakainya. Yuk, kita langsung aja ya. Coba bayangin deh situasi ini. Mungkin Anda pernah ngalamin. Punya kerangka teori yang mantep banget, tapi pas lihat data, aduh, kurang ideal. Mungkin sampelnya kekecilan atau distribusinya nggak normal, atau malah pakai data sekunder. Ini kan tantangannya umum banget ya buat kita para peneliti. Nah, buat ngatasin masalah data kayak tadi, sebenarnya ada dua jalan tol utama di dunia SEM. Anggap aja ini bukan saingan ya, tapi dua alat yang beda fungsi di dalam kotak perkakas kita. Ada yang namanya CBSEM. Ini jago banget buat konfirmasi teori yang udah mateng. Tapi ada juga PLSM yang jadi bintang utama kita hari ini. Dia ini fokusnya ke prediksi. Nah, ini yang bikin dia sempurna banget buat ngeeksplorasi ide-ide baru atau bahkan ngebangun teori dari nol. Oke, ini dia gambaran singkat perjalanan kita. Pertama, kita lihat kenapa sih PLSSM ini penting banget. Terus kita cek kapan sebaiknya kita pakai alat ini. Nah, abis itu kita masuk ke dagingnya. Gimana cara evaluasi modelnya? Terakhir, kita intip sedikit tes-tes canggihnya dan kita simpulkan poin-poin kuncinya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, alat penelitian baru. Jadi pertanyaannya, kenapa sih PLSCM ini jadi sepenting itu buat peneliti zaman sekarang? Jawabannya simpel, fleksibilitas dan fokusnya yang unik. Coba deh bayangin, PLSM itu kayak pisau lipat Swissnya para peneliti. Satu alat tapi bisa buat macam-macam. Dia ini bisa banget nanganin situasi-situasi yang biasanya bikin metode lain angkat tangan. Misalnya, model yang rumit, data yang nggak normal, bahkan sampel yang ukurannya kecil. Nah, fleksibilitas inilah yang bikin dia jadi super berharga. Bahkan, sang penciptanya sendiri, Herman Wald, bilang kalau metode ini tuh dirancang buat situasi di mana kita kaya data, tapi miskin teori. Maksudnya apa? Yaitu tadi, ini menyoroti kekuatan utamanya. Kemampuan buat nemuin wawasan baru justru pas kita masih punya banyak pertanyaan ketimbang jawaban yang pasti. Keren kan? Oke, kita udah tahu apa itu PLSEM. Sekarang pertanyaannya adalah kapan kita harus pakai. Nah, ini penting nih. Memilih PLSEM itu bukan asal tebak, tapi sebuah pilihan strategis yang benar-benar didasarkan pada tujuan dan data penelitian kita. Jadi, kapan dong PLSM jadi pilihan yang pas? Anggap aja ini checklist simple. 1. Kalau tujuan utama Anda itu prediksi atau pengembangan teori. 2. Kalau model Anda itu kompleks, banyak variabelnya. 3. Kalau Anda pakai yang namanya konstruk formatif, di mana indikator itu membentuk konstruknya. Contohnya kayak indeks harga konsumen gitu. Dan yang terakhir, nomor 4, kalau data Anda, ya berantakan, sampel kecil, nggak normal. Nah, kalau ada salah satu dari poin ini yang kena di penelitian Anda, artinya PLSM ini wajib banget dipertimbangkan. Oke, sip. Anggaplah Anda sudah memutuskan, oke, saya pakai PLSM. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Gimana caranya kita mastiin model kita itu valid dan hasilnya bisa dipercaya. Nah, mari kita bedah prosesnya langkah demi langkah. Nah, diagram alir ini mungkin kelihatannya agak ribet ya. Tapi jangan khawatir. Ini adalah peta kita. Coba fokus kedua kotak utama di tengah, kita akan mulai dari yang atas dulu. Measurement Model Assessment, baru nanti kita turun ke yang bawah, Structural Model Assessment. Ini adalah proses yang sistematis kok. Tujuannya satu, mastiin hasilnya berkualitas. Jadi, kalau disederhanain, prosesnya cuma 2 tahap. Tahap pertama itu soal alat ukur kita. Ini beneran ngukur apa yang mau kita ukur nggak sih? Kalau alat ukurnya udah oke, baru kita masuk tahap kedua. Apakah cerita atau hubungan antar konsep yang kita duga di awal itu beneran terbukti? Simpel kan? Yuk, kita fokus ke tahap pertama dulu, khususnya untuk jenis model pengukuran yang paling sering dipakai, yaitu model reflektif. Gampangnya gini, di model ini kita berasumsi kalau indikator-indikator yang kita punya itu cuma cerminan dari satu konsep utama di baliknya. Untuk model reflektif ini, ada 3 lampu hijau utama yang wajib kita periksa. Kalau 3-tiganya nyala, baru kita boleh jalan terus. Pertama, AVE, itu harus di atas 0,5. Kedua, composite reliability idealnya antara 0,7 sampai 0,9. Dan ketiga HMTE, nah ini harus di bawah 0,9. Tenang, nanti kita bahas ini.
Kalau 3 syarat ini lolos, berarti model pengukuran kita udah solid. Nah, ini dia si HTMT tadi. Ini ngukurnya apa sih? Namanya validitas diskriminan. Gampangnya, ini tes untuk mastiin kalau konsep kita itu emang beda satu sama lain. Contoh, kita mau mastiin kalau kepuasan pelanggan itu beneran beda sama loyalitas merek, bukan cuma ngukur hal yang sama 2 kali pakai nama beda. Kalau nilai HTMT-nya rendah, artinya aman, konsep kita memang unik dan beda. Oke, lampu hijau pertama udah nyala, model pengukuran kita solid. Sekarang waktunya masuk ke tahap kedua, menilai model struktural. Di sini, fokus kita bergeser. Bukan lagi soal apa yang kita ukur, tapi bagaimana semua konsep itu saling terkait satu sama lain. Di model struktural ada 4 checkpoint utama. Pertama, kita pastiin nggak ada masalah kolinearitas. Kedua, kita lihat seberapa besar kekuatan penjelasannya lewat nilai R-squared. Ketiga, nah ini yang penting banget, kita uji kekuatan prediksinya pakai PLS Predik. Dan terakhir, kita evaluasi tiap panah atau jalur di model kita, signifikan dan relevan nggak? R-squared ini metrik klasik, ya. Intinya, dia ngasih tahu kita seberapa jago sih model kita dalam menjelaskan variabel dependen. Aturan mainnya gampang, 0,25 itu lemah, 0,5 itu sedang, dan 0,75 itu kuat. Tapi ingat, ini cuma kekuatan penjelasan untuk data yang udah kita punya. Nah, tapi disinilah letak perbedaannya. Bisa ngejelasin data yang ada di tangan itu bagus, tapi kemampuan untuk memprediksi hasil di data yang baru yang belum pernah kita lihat, nah itu baru standar emasnya. Dan inilah kekuatan sejati dari PLS-SIM. Terus gimana cara nguji kemampuan prediksi ini? Pakai prosedur canggih namanya PLS Predict. Idenya tuh jenius tapi simple. Bayangin data kita dipecah jadi 10 bagian. Terus kita latih model kita pakai 9 bagian dan kita uji dia buat nebak 1 bagian sisanya. Proses ini diulang terus 10 kali. Kalau hasil tebakan model kita secara konsisten lebih jago dari tebakan asal-asalan, berarti selamat, model kita punya kekuatan prediksi yang nyata. Oke, evaluasi inti udah beres, tapi kalau kita mau jadi peneliti yang lebih teliti, kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Ada beberapa cek lanjutan buat mastiin hasil kita itu benar-benar kokoh dan bisa diandalkan. Kita nggak akan bahas ini satu persatu secara detail ya. Cukup tahu aja kalau ada banyak alat canggih lainnya di kotak perkakas PLSM. Kita bisa misalnya ngecek lagi asumsi model kita udah bener atau belum. Atau nyari tahu jangan-jangan hubungannya nggak lurus-lurus aja. Atau bahkan ngecek apa ada variabel penting yang kelupaan kita masukin. Intinya, ini semua adalah cara untuk membuat temuan kita jadi anti peluru. Ini nunjukin betapa canggihnya ekosistem PLSM sekarang. Nah, kita udah sampai di akhir perjalanan kita. Jadi, apa sih poin utama yang paling penting untuk dibawa pulang dari obrolan kita soal PLSM ini? Intinya begini, PLS-SIM itu adalah alat yang super powerful, terutama kalau tujuan Anda adalah prediksi. Tapi, ini bukan sulap ya. Kekuatan sesungguhnya baru bisa kebuka kalau kita pakainya dengan teliti dan metodis lewat proses evaluasi yang ketat seperti yang udah kita bahas tadi. Kuncinya adalah rigor. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat Anda. Sekarang ini kan, dunia riset dan industri makin butuh model yang nggak cuma bisa ngejelasin masa lalu, tapi juga bisa memprediksi masa depan. Nah, dengan alat sepowerful PLSM ini, coba deh pikirin penelitian Anda sendiri. Kira-kira pertanyaan baru apa yang sekarang bisa Anda jawab? Pintu baru apa yang bisa terbuka kalau fokus Anda bergeser ke prediksi? Terima kasih banyak sudah menyimak.